Transplantasi hati adalah proses pemindahan satu organ atau katakan hati atau ginjal ke pasien yang lain. Jadi satu orang, pemindahan dari organ dari satu orang ke orang lain itu disebut transplantasi. Tentu orang yang memberikan jaringan atau organ tersebut kita sebut donor, diberikan kepada yang penerima yang kita sebut resipien itu haruslah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit. Dengan demikian orang yang sakit bisa tertolong dari kondisi yang dialaminya. Prosedur transplantasi hati sebetulnya dimulai dari adanya yang sakit dulu, bahwa ada seorang anak atau orang dewasa yang sakit, misalnya katakan penyakit hati, dia mengalami penyakit hati yang tidak bisa disembuhkan dengan cara yang biasa, kecuali dengan transplantasi hati. Nah, bila dokter sudah memutuskan bahwa diperlukan transplantasi hati, tahap berikutnya adalah mencari donornya. Pada anak-anak umumnya donornya adalah salah satu dari orang tuanya, tapi tidak tertutup kemungkinan dari saudara yang lain. Nah, kalau sudah kita temukan donornya, maka yang berikutnya adalah menentukan apakah donor ini sehat atau tidak, apakah ada hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan pada transplantasi, seperti apakah ada jual beli organ di sini. Nah, itu ada tim di RSCM yang menilai apakah itu ada proses-proses yang tidak betul di dalam mendapatkan donor ini. Lalu selanjutnya, pasien apabila diputuskan donornya sehat, maka anak yang akan ditransplantasi atau orang atau pasien yang akan ditransplantasi itu diperiksa kondisinya dan dilihat struktur-struktur hatinya oleh dokter bedah, dan dipastikan bisa dilakukan transplantasi yang cocok dengan donor tadi yang sudah diperiksa. Jadi tentu di-matchingkan, dilihat apakah ada hal-hal yang mengganggu untuk dilakukan operasi transplantasi. Lalu dengan demikian, kalau semuanya baik, baru transplantasi bisa dilakukan, dan pasien tersebut akan dimonitor seumur hidupnya oleh tim transplant di RSCM. Kanker hati anak ada terapinya. Misalnya kita katakan yang paling sering adalah hepatoblastoma. Terapi untuk hepatoblastoma itu terdiri dari terapi bedah, dibuang bagian yang ada kankernya, atau bila sudah besar sekali diperlukan dulu pemberian kemoterapi, obat kanker, sehingga kankernya mengecil dan kemudian dilakukan operasi. Tapi pada kadang-kadang tertentu juga bisa diberikan radiasi. Nah, bila dengan cara-cara yang ini tidak bisa dan tumornya begini besar dan belum ada penyebaran yang jauh, jadi yang kita sebut metastasis, maka pilihan terakhirnya adalah dilakukan transplantasi hati. Syarat menjadi pendonor nomor 1 adalah itu sukarela, ya, bahwa dia memang berkeinginan sendiri untuk menjadi donor, bukan karena paksaan, bukan karena ada hal-hal lain yang memaksa dia untuk memberikan organnya, dan tidak ada proses jual beli di sini. Karena itu sangat penting untuk kita bisa memastikan ini sebelum transplantasi bisa dilakukan. Nah, kalau ini sudah dilewati, dia harus sehat, golongan darah umumnya harus sama. Kalau golongan darah A, donornya A harus diberikan kepada resipien atau penerima yang juga golongan darah yang sama. Untuk transplant hati sebetulnya cukup kesamaan golongan darah saja. Tetapi kalau transplant ginjal akan diperiksa misalnya HLA-nya itu harus sesuai juga. Tetapi pada umumnya dengan kecocokan golongan darah saja sudah cukup untuk hati. Tentu komplikasi adalah hal yang wajar terjadi. Ya, setiap tindakan itu ada kemungkinan komplikasi. Nah, tinggal derajatnya saja yang kita perlu tahu. Ada yang derajat komplikasi yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tentu dokter-dokter yang akan melakukan tindakan transplantasi, mulai dari dokter bedah dan dokter-dokter yang melakukan perawatan lainnya, itu akan mempersiapkan tindakan pencegahan agar komplikasi itu tidak terjadi. Walau demikian,
bisa saja terjadi komplikasi, tetapi pada umumnya komplikasinya bisa diatasi dengan tindakan yang tepat, terutama kalau senternya sudah mengalami banyak melakukan transplantasi, dan dari pengalaman-pengalaman itu membuat lebih baik. Untuk center yang belum berkembang biasanya ada tutornya, ada mentornya yang membantu baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, sehingga hal itu bisa dicegah untuk terjadi komplikasi yang berat yang tidak kita inginkan. Pada umumnya untuk transplantasi hati tidak ada pantangan tertentu, tetapi pasien-pasien transplantasi hati itu memerlukan pengobatan seumur hidup untuk menggunakan obat-obat yang kita sebut penekan respon imun, yaitu menekan reaksi badannya agar tidak terjadi penolakan. Selain itu juga dijaga agar tidak terjadi infeksi, karena dengan memberikan obat penekan respon imun itu badannya tidak sebaik orang normal untuk mengatasi infeksi, atau dia menjadi lebih mudah terinfeksi. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan, tetapi bukan pantangan-pantangannya. Perlu diketahui bahwa RSCM sudah melakukan transplantasi hati sekitar 70 pasien saat ini untuk anak, khusus untuk anak saja. Nah, hasilnya cukup baik. Kami di RSCM sudah menilai bahwa angka harapan hidupnya setelah 1 tahun itu di atas 85%. Nah, angka ini cukup baik, dan ini menjadi harapan untuk anak-anak kita yang mengalami gangguan hati yang berat, yang memerlukan transplantasi, untuk bisa datang ke RSCM. Yang harapan kami adalah Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa ada harapan baru di RSCM untuk penyakit hati yang berat, tetapi tentu saja jangan terlalu berat. Kalau sudah keadaan yang sudah di ujung sekali, kami kesulitan untuk bisa melakukan transplantasi. Karena itu, bila sudah ditentukan oleh dokter bahwa anak Bapak Ibu memerlukan transplantasi, segeralah datang ke pusat transplant di RSCM, yang mudah-mudahan kami bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Hai Sobat Sehat RSCM, jangan lupa terus saksikan Ngobrol Bareng di channel YouTube RSCM setiap kali muncul yang baru. Sampai jumpa pada episode berikutnya.